wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Oktavia Darmayanti dari program S1 Kebidanan Transfer. Selamat sore Ibu Bidan. Sore Ibu, silakan duduk. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Agustina. Ibu Agustina, perkenalkan saya dan orang ya Bu ya. Iya, Bu. Ibu Agustina, sebelumnya pernah kesini belum? Belum. Baru pertama kali. Iya. Baik, Ibu Agustina boleh menceritakan keluh kesahnya, tujuannya di kesini, untuk apa dan semuanya bisa Ibu omongkan sama saya. Insya Allah nanti kerahasiaan Ibu akan terjaga pada saya. Saya tidak akan membocorkan ke siapa-siapa ya Bu ya. Iya. Baik Ibu Agustina, ini ada keperluan apa Bu? Ada keperluan apa ini sekarang? Nggak ada keluhan Bu Bidan. Saya cuma mau ber-KB, tapi yang untuk selamanya gitu loh Bu Bidan. Untuk selamanya ini Ibu usia berapa? Saya ini sudah usia 42 tahun. Baik, anaknya berapa Bu? Sudah 3. Baik, Ibu mau yang maksudnya sudah nggak berulang-ulang lagi Iya. kabel gitu ya Bu ya? Iya. Baik, kalau begitu ini Bu. Nah, saya jelaskan tentang kontrasepsi mantap pada wanita atau istilah kita steril bahasa awamnya Bu. Iya. Kalau bahasa medis kita MOW. Nah, Ibu tahu nggak apa itu MOW? Nggak tahu Bu Bidan. Baik, saya jelaskan Bu ya. Nah, kontrasepsi mantap atau MOW atau steril yang biasanya ini dilakukan pada wanita Bu. Kalau laki-laki juga ada, cuma ini kan karena Ibu yang mau KB ya. Iya. Jadi merupakan tindakan operasi Bu. Jadi nanti salurannya Ibu, saluran tertentu kan ada bagian kita kira-kira ya. Nanti itu dipotong dan diikat. Jadi harus dilakukan di rumah sakit. Jadi nanti salurannya itu karena dipotong kan tidak akan menghasilkan telur Bu ya. Jadi untuk menghambat supaya tidak terjadi pembuahan seperti itu. Nggak diangkat Bu ya, cuma salurannya aja. Nanti padahal mikirnya nanti remnya diangkat ya kalau steril. Nah, kadang orang kan mikirnya gitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Dan dapat haid tetap haid Bu, haid tetap lancar, tetap haid. Betul, ini yang tidak mudah dikembalikan ke semula Bu ya, maksudnya gini, kalau misalnya sudah steril bisa nggak Bu saya hamil lagi, bisa nggak dioperasi lagi, disambung lagi, tidak seperti itu ya Bu ya. Pas namanya sudah namanya kontrasepsi mantap nih, jadi emang benar-benar mantap nih, yakin aku mau steril, aku sudah nggak mau punya anak lagi, jadi seperti itu karena sudah tidak mau punya anak lagi. Dan KB ini sangat efektif Bu, jadi efektif maksudnya gini, tidak perlu kita kembali lagi untuk suntik lagi kah, untuk minum lagi kah, atau misalnya sudah cukup sekali, sudah nggak perlu KB berulang kali. Dan memang semua alat kontrasepsi ada kegagalannya. Nah, tapi angka kegagalan untuk MOW ini sangat kecil sekali dan jarang terjadi Bu. Dan ini aman bagi semua ibu. Tidak ada efek samping jangka panjang. Tapi Bu, untuk kontrasepsi MOW ini tidak melindungi dari penyakit penurunan seksual, misalnya HIV atau IMS itu tidak melindungi ya Bu ya. Kalau misalnya mau kita terlindungi ya suami kita harus pakai kondom seperti itu. Nah, untuk penjelasan tentang ini ada pertanyaan nggak sebelum saya menjelaskan lebih lanjut? Oh, jadi nanti harus dioperasi gitu kan Bu Bidan? Betul. Nah, ini anak Ibu umur berapa anak terakhirnya? Anak terakhir usianya sudah 13 tahun. Nah, jadi Bu nanti itu Bu operasinya itu kan harus di rumah sakit ya, ada pembedahan. Nanti biasanya sih luka operasinya itu sebesar 2 sampai 4 cm, kurang lebih sebentar itu Bu. Untuk nyeri ya relatif Bu ya, tiap orang ya beda-beda ya. Nah, kalau misalnya Ibu sudah siap, nanti kita jadwalkan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kapan Ibu bisa berkontrasepsi MOW ini.
misalnya Iya. mau sterilnya kapan nih, ya kan? Iya. Nah, jadi gini, sebagian besar perempuan bisa Bu pakai metode KB ini, Iya. tapi perlu ditunda apabila 1-6 minggu setelah melahirkan. Tunda dulu nih, mungkin hamil, terdapat infeksi atau masalah pada organ kewanitaan nih, termasuk IMS, Iya. atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran, atau perempuan yang dengan penyakit kanker. Nah, itu kan juga nggak bisa Bu ya. Iya. Terus misalnya kondisi kesehatan lainnya, misalnya ada stroke, darah tinggi, diabetes. Nah, ini perlu menunda dulu Bu, seperti itu. Gimana Bu, ada yang tanyain lagi? Sudah paham Bu dan Cuma Bu, kalau yang sekarang sebenarnya sih ada metode, misalnya ini kita sesar nih, sebenarnya bisa Bu, kalau misalnya langsung steril bisa, misalnya, dan juga misalnya habis melahirkan besoknya mau steril juga bisa Bu ya sekarang. Cuma kalau misalnya 7 hari sampai 6 minggu pasca persalinan diarahkan tunda dulu. Cuma kalau misalnya habis melahirkan besoknya kita mau steril, atau misalnya kita sesar langsung steril itu bisa dijadwalkan. Tapi ini bukan interval Bu ya istilah Iya. kita ya, karena bukan habis melahirkan. Jadi istilah kita interval, MOW interval seperti itu. Nah, kita lanjutkan Bu ya. Iya. Nah, sebelum memutuskan untuk memantapkan ibu nih. Iya. Nah, jadi metode ini, metode yang mudah dikembalikan ke semula juga tersedia. Maksudnya gini, jadi gini, ini kan ibu sebelum ibu melakukan tindakan, jadi ibu harus memantapkan dulu apakah ibu mau melakukan operasi atau tidak. Apabila ibu melakukan tindakan operasi, ada resikonya Bu ibu sebenarnya. Setiap tindakan bedah termasuk FOW memiliki resiko. Komplikasi tak umum, misalnya nih infeksi, perdarahan, luka pada organ, karena misalnya ini karena kan kita bedah Bu ya, Iya. otomatis rahim kita yang dibedah Bu ya, karena kan bukan di rahim sih, ini di bagian rahim kita, terutama di indung telur ya, di salurannya aja dipotong, kan kita potong, kita gunting. Nah, memang jarang sih Bu orang ada komplikasi, misalnya sih ada beberapa ada reaksi alergi pada pasien tentang obat-obatan anestesi. Tapi tenang aja Bu, kalau seandainya terjadi seperti itu kan kita kan di rumah sakit ya, jadi kan saya ada dokter yang menanganinya seperti itu. Jadi ini sudah nggak bisa punya lagi ya Bu ya, kalau sudah steril ya. Jadi tidak mudah untuk dikembalikan ke semula, maksudnya tuh misalnya sudah steril aku mau masang lagi supaya punya lagi, digadang lagi, disambung lagi salurannya, bisa nggak ya? Tidak bisa ya Bu ya. Jadi memang sudah harus benar-benar mantap, namanya kontrasepsi mantap, memang harus mantap untuk steril. Jadi harus benar-benar pertimbangkan apakah ibu yakinkah ini dengan mau melakukan kontrasepsi MOW atau steril. Kalau sudah memang yakin nggak mau punya anak lagi, dan yang paling penting suami setuju, seperti itu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya ini kan mumpung ibu belum masih mikir-mikir nih, belum misalnya masih bilang sama suami gimana ya kan, jadi ibu bisa berubah keputusan nih seandainya ibu sebelum tindakan, seandainya ini ibu ngomong sama suami sekali, suami nggak boleh, nggak boleh nih sebelum tindakan, seperti itu Bu. Jadi ibu bisa sharing dulu sama suami, gimana Mas, boleh nggak aku steril, umurku sudah segini, anak sudah cukup, kalau mau steril boleh nggak, itu yang paling penting ya Bu ya, paham Bu ya. Baik, terus ada yang tanyain Bu sebelum itu cukup Bu ya. Siap. Jadi
Nanti kalau seandainya ibu mau steril misalnya ya, Bu, ya. Nah, nanti ibu kalau seandainya udah tindakan, kalau seandainya ibu ada demam tinggi, terus ada nangan di luka bekas operasinya, terus nyeri, panas, bengkak, luka kemerahan, nyeri berlanjut, semakin parah, kram perut, diare, pusing, hingga pingsan, ibu harus segera ke fasilitas kesehatan, Bu, ya. Apabila di lain hari misalnya ibu udah steril, sekali ibu merasa kok kakak ini kok hamil ya, atau sakit nyeri perut atau sedang pingsan, ibu harus segera ke fasilitas kesehatan, Bu, ya, untuk periksa, Bu, ya. Takutnya nanti sekali ibu hamil tapi takutnya hamil luar kandungan, pas ada ibu merasa hamil seperti itu. Ada tanya ini, Bu, Kapan? Jadi Bu Bidan, nanti kalau seumpamanya saya jadi mau steril, kapan saya harus kembali Bu Bidan? baik, sebenarnya bisa kapan aja, Bu, tapi terutama seandainya ibu selama siklus ibu lagi haid bisa, atau 6 hari sampai hari ke-13 siklus haid bisa, atau misalnya ibu ini kan bukan habis tuburan juga ya, bukan habis persalinan juga. Kalau misalnya habis persalinan kan saya jelaskan tadi bisa langsung, atau misalnya 2 hari setelah melahirkan sampai 6 minggu setelah melahirkan bisa. Kalau seandainya tuburan 3 bulan pertama setelah tuburan atau 6 bulan setelah tuburan, seperti itu. Ini sebelumnya ibu ada penyakit asma, jantung, atau nyeri panggul atau pelvic itu, Bu, yang kram-kram itu pernah nggak, Bu? Nggak pernah sih Bu Bidan. Ada alergi atau kencing manis? Nggak ada juga. Oke, pokoknya kalau obesitas kayaknya enggak itu ya, punya ini nggak gerutan juga. Maaf ya, Bu, ya, bukan baby shaming, Bu, ya. Iya Bu Bidan. Iya, kan ini kan usia ibu kan sudah 42 tahun ya, Iya. anak sudah 3, Iya. sudah cukup. Terus nanti kalau misalnya ibu bersedia dan suami mengizinkan, bisa ya, udah yakin setelah sudah, oh saya berarti sudah mau steril, sudah atas izin suami, boleh nanti kita jadwalkan, seperti itu, Bu. Ada yang ditanya lagi, Bu Agustina? Sementara cukup Bu Bidan. Kalau misalnya ini ibu haidnya rutin ya, Bu, ya? Pasti Iya. nggak hamil ya, Bu, ya? Iya. Dipastikan dulu nggak harus tidak hamil, katanya kan kalau Iya. seandainya ibu hamil kan termasuk dalam kontraindikasi untuk steril ya, Bu, ya? Jadi nggak Iya. boleh kalau misalnya ibu hamil itu nggak boleh, nanti akan bahaya. Harus dipastikan dulu memang nggak hamil. Tadi kalau saran saya sih nunggu haid dulu. Ibu haid terakhir kapan? Pokoknya sekitar pertengahan bulan sih Bu Bidan. Pertengahan bulan ini berarti sudah bersih, berarti ini baru bersih ya, berarti ya? Iya, baru bersih. Ini sekarang berapa ya? Baru bersihnya. Oke, nanti berarti nunggu haid aja dulu kali, Bu, ya? Iya. Bulan depan nunggu haid, nanti pas haid misalnya ibu mungkin kalau hari pertama kadang mungkin ibu risih karena banyak darah yang Iya. keluar ya, Bu, ya? Boleh di hari ke-5 boleh. Iya. Bisa juga kalau misalnya ibu untuk memastikan aku memang nggak hamil nih, aku mau steril, jangan lupa bawa suami, karena kan kita masih minta persetujuan suami, ada persetujuan suami itu, Bu, Iya. gitu. Jangan datang sendirian, pasti kita bakalan tidak mau melakukannya kalau tidak ada persetujuan suami. Iya. Gitu, Bu. Gimana, Bu, sudah paham? Sudah Bu Bidan. Oke, boleh dijelaskan, Bu, yang saya jelaskan tadi? Oh iya. Jadi nanti kalau seumpamanya saya mau jadi ini steril Bu Bidan, saya harus kesini waktu haid ya Bu Bidan ya. Terus harus sama suami ya Bu Bidan. Iya. Oh, terus ini apa namanya nggak bisa langsung dilepaskan Bu Bidan kalau seumpamanya saya harus mau tiba-tiba melepas yang kayak KP-KP sebelumnya. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa Iya, kembali Bu. untuk subur lagi. Misalnya tuh punya anak lagi, Iya. kan sudah dipotong, sudah diikat, Iya. nggak bisa sambung lagi, masih seperti Iya, Bu itu. Bidan. Iya. Paham, Bu, ya? Sudah paham Bu Bidan. Baik, terima kasih, Ibu. Kalau begitu nanti kita jadwalkan Ibu nanti bulan depan pas haid kontrol ke poli. Nanti kita persiapkan untuk persiapan operasinya, untuk tindakannya, Bu, ya. Iya Bu Bidan. Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Bidan. Sama-sama. Setelah kita melakukan
KIE terhadap klien, kita melakukan dokumentasi atas apa yang telah kita lakukan kepada klien tersebut.